Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahabat, NIM 2003 015 012 09 kelas PDKRG. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Allah yang masih senantiasa menurunkan berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tanpa pula kita peruntukkan hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tentang teknik scaling dalam sepak takraw. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita kembali lagi ke masa-masa lalu. Bahwasanya sepak takraw ini merupakan budaya orang Bugis Makassar. Maka berbanggalah kita sebagai orang Bugis Makassar karena cabang olahraga sepak takraw ini dikembangkan oleh budaya kita gitu. Kemudian selanjutnya teknik smash. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu teknik dan apa itu smash. Nah, teknik merupakan unsur dasar bagi permainan untuk dapat bermain sepak takraw dengan baik. Kemudian apa itu smash? Smash ini merupakan upaya seseorang dalam melakukan serangan ke daerah lawan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin pertama mengenai tentang teknik smash skating dalam sepak takraw. Yang pertama itu berdiri membelakangi net. Penjelasannya, langkahkan kaki ke arah bola yang jatuh sehingga bola akan berada di depan posisi kaki, tergantung kaki mana yang mau menendang. Nah, yang dimaksud dengan penjelasan dari poin pertama ini adalah ketika kita melakukan yang namanya smash skating, yang mana yang ingin kita kaki yang mana yang ingin melakukan smash. Kalau misalkan kaki kanan yang ingin bisa lakukan, maka kaki kiri diangkat ke atas. Justru sebaliknya, jika kaki kiri yang melakukan smash skating, maka otomatis kaki kanan kita ini harus diangkat lebih tinggi, karena yang menentukan lompatan tinggi kita yaitu dengan ayunan kaki kita yang mana menendang. Nah, kemudian yang poin kedua, kaki tumpuan. Kaki tumpuan diayunkan ke dalam dengan cepat sehingga memberikan momentum naik. Nah, penjelasannya yaitu dari poin kedua perlu kita ketahui bahwa dalam melakukan smash ini, kalau misalkan kita ingin menggunakan kaki kanan untuk melakukan smash skating, otomatis kaki kanan atau kaki tumpuan ini harus kuat. Kemudian kaki kiri ini kita harus maksimal diayunkan ke udara agar melakukan smash dengan sempurna. Dan kita juga bisa arahkan kemana-mana, bisa mengatur bola tersebut kita mau arahkan kemana gitu. Kemudian yang poin ketiga, kaki yang digunakan untuk menyepak harus diayunkan ke atas dalam 3 leher, dalam 3 tahap. Yang pertama itu kaki ditekuk, kemudian yang kedua diikuti dengan kaki bagian bawah ke atas dan mengarah ke belakang. Kemudian selanjutnya diikuti dengan tendangan menggunakan bagian punggung kaki atau telapak kaki. Nah, di sini di poin ketiga ada yang namanya menggunakan tendangan menggunakan punggung kaki dan telapak kaki. Nah, ketika kita menggunakan punggung kaki, maka itu hasilnya akan bola yang kita smash itu pasti kencang. Sedangkan telapak kaki ini, menggunakan telapak kaki menendang bola itu fungsinya untuk mengunci lawan atau menipu lawan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah ketentuan flexibility yang baik pada tungkai. Nah, yang pertama itu kelentukan yang baik sehingga jangkauan kaki tidak melampaui tinggi kepala, maka disarankan untuk menempatkan bola di atas bahu kanan, kemudian memukul dengan kaki kanan. Kalau misalkan dia orang kanan, kalau misalkan dia dominan memukul kaki kiri, otomatis kaki kanan dia ke atas. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa rangkuman dalam smash itu yang pertama adalah perhatian kita ini berada di pusat bola atau kepada bola. Karena kenapa? Kalau misalkan kita tidak fokus kepada bola, maka yakin dan percaya smash yang kita lakukan itu akan
mengalami kesalahan atau bisa saja kita bisa mengalami kronis atau cedera karena ketergangguan pikiran kita, bahwasanya kita tidak yakin. Kemudian yang kedua, jangan ragu untuk melakukan yang namanya SMS. Ambillah keputusan di mana kita benar-benar yakin bahwa kita bisa melakukan SMS tersebut. Dalam sepak takraw itu juga perlu kita ketahui, bukan hanya sekedar fisik yang kita latih atau apakah. Nah, di sini juga harus kita melakukan keyakinan agar bola tersebut disemeskening dengan baik dan mengarah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, melompat dengan ketinggian yang secukupnya dengan keperluannya, bila perlu tinggi bila setinggi tingginya mungkin. Karena kenapa? Karena kalau kita misal lompat melakukan lompatan yang sangat tinggi, maka yakin dan percaya bahwa SMS kita akan sempurna. Jadi perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam SMS itu ada dua yang dilakukan. Ada macam-macam SMS. Yang pertama itu menggunakan punggung kaki, kemudian menggunakan telapak kaki. Nah, dari fungsi kedua ini, yang pertama itu adalah menggunakan punggung kaki, yaitu merupakan serangan kepada lawan untuk memberikan smash yang keras. Kemudian yang kedua, menggunakan telapak kaki, ini berfungsi sebagai mengoceh lawan atau menipu lawan. Nah, perlu juga kita ketahui bersama bahwasanya dalam permainan sepak takraw itu bukan hanya sekedar fisik yang kita andalkan, tetapi ada tiga yang perlu kita ketahui. Dari yang pertama itu adalah kemampuan fisik, kemudian yang kedua adalah kemampuan mental, dan yang ketiga adalah kemampuan emosional. Mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.